Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nimatillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembahasan bab taubat. Ini adalah materi kelas 7 semester Gasal untuk MTS NU Mawakil Ulum sebagai video sumber belajar PPG Akidah Akhlak 2 UIN SMH Banten. Anak-anak, sebelum masuk ke materi, seperti biasa kita membaca suratul Fatihah, berdoa dulu sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa kita mulai. Liridhi ta'ala bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih untuk anak-anakku. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan sebuah hadis tentang bab taubat. Sesungguhnya Allah masih menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai kerongkongan. Ya, ini digambarkan bahwa seorang hamba, seorang makhluk atau manusia itu wajib melaksanakan taubat apabila kita melakukan dosa-dosa, dosa besar maupun dosa kecil, apalagi dosa besar. Namanya dosa akbar, ya, kepada Allah. Dan Allah Maha Rahman Maha Rahim, yaitu menerima taubat seorang hamba atau makhluknya selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Untuk berikutnya adalah indikator pencapaian kompetensi, yaitu 1. Menjelaskan pengertian taubat. 2. Mengidentifikasi dalil tentang taubat. Yang ketiga, menunjukkan contoh taubat. Yang keempat, yaitu menjelaskan dampak positif taubat. Yang kelima, menceritakan kisah atau fenomena yang muncul berkaitan dengan perilaku taubat dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah mencari kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku taubat dalam fenomena kehidupan. Tujuan pembelajaran kali ini, saya harap setelah anak-anak mengamati, menelaah, mampu, yaitu 1. Menghayati sifat taubat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bisa membiasakan perilaku taubat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami pengertian, contoh, dan dampak positif dari sifat taubat. Yang selanjutnya adalah bisa menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku taubat dalam fenomena kehidupan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, demikian tentang indikator dan tujuan sudah saya sampaikan. Ya, untuk materi berikutnya yaitu tentang kita membahas tentang pokok materi pembahasan. Materi pokok pembahasan tentang bab taubat ini adalah yang pertama tentang pengertian dan dalil taubat. Yang kedua adalah jenis syarat taubat. Yang ketiga adalah dampak positif dari taubat. Yang keempat adalah perilaku yang membiasakan taubat. Ini adalah materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum anak-anak ke materi, lihat gambar 1-4 berikut. Ini adalah contoh gambaran akhlak tercela, yaitu akhlakul madmumah, yaitu yang pertama, gambar pertama tentang orang yang suka minum minuman keras, ya, suka minum minuman keras, minum alkohol dan lain sebagainya. Itu adalah dampak negatif dari perilaku manusia, ya. Yang kedua adalah perkelahian sampai terjadi pembunuhan. Yang ketiga adalah tentang sifat yang judi, ya, judi online atau judi manual, ya, kluduk dan lain sebagainya, ya.
itu dilarang agama, ya, karena merugikan. Yang keempat adalah gambar tentang orang yang mencuri, ya, mencuri atau menjamret dan lain sebagainya, mengambil hak orang lain tanpa dia ketahui atau orang lain ketahui. Ini adalah gambar 1 sampai 4 adalah contoh seorang yang melakukan perbuatan maksiat, ya. Selanjutnya, ketika orang tersebut, pada materi pembahasan kali ini adalah orang tersebut menyesal, ya, mungkin sudah ketahuan baru menyesal, dihukum, dibui atau dipenjara. Setelah itu orang tersebut menyesal. Apakah orang tersebut diterima kesalahan atau diterima taubatnya? Ya, ini ada jawaban, ya Allah, izinkan aku untuk bertaubat. Artinya orang tersebut itu menyesal atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan tadi, ya. Akhirnya orang tersebut ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh. Apakah Allah menerima? Sesuai dengan hadis tadi, pasti Allah menerima selagi orang tersebut sehat walafiat, masih di dunia dan mau benar-benar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, permohonan ampun yang luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu pengertian taubat dan dalil-dalilnya. Taubat secara bahasa berarti kembali. Adapun secara istilah atau terminologi, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Ini adalah pengertian taubat, ya anak-anakku ya. Kembali artinya kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang benar atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya adalah dalil tentang taubat. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas berkata, An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua bani Adam pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang salah adalah yang segera bertaubat. Ini adalah Rasulullah bersabda sendiri, ya. Dari Anas, beliau mendengar Rasulullah bersabda, setiap orang atau setiap anak Adam pasti mempunyai kesalahan. Rasulullah adalah contoh teladan yang mulia. Beliau adalah manusia pilihan, ya, manusia yang akan memberikan syafaat, ya, bagi kita semuanya, yaitu syafaatul uzma besok. Rasulullah ini adalah contoh teladan yang sangat mulia yang wajib kita tiru, ya. Beliau pun setiap hari yaitu melakukan istighfar atau istighfar selama sebanyak 100 kali. Apalagi kita manusia, ya, anak-anakku ya, setiap hari minimal kita 100 kali melakukan istighfar setiap sholat maktubah dan lain sebagainya. Firman Allah yang kedua atau dalil yang kedua adalah dalam surat An-Nasr ayat 3. Allah zat yang menerima taubat jika taubat itu sungguh-sungguh dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa anak-anak? Yaitu taubat dengan sungguh-sungguh. Taubat yang jujur, olah selengean, ora sesuk taubat terus kambuh lagi, ya. Itu didasari dengan tekad yang kuat, ya. Taubat tersebut itu adalah taubatan nasuha namanya, ya. Ayatnya, fasabbih bismi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sungguh Dia Maha menerima taubat, ya. Artinya, anak-anakku, setiap hari kita pasti melakukan kesalahan kepada Allah, kepada manusia, sesama manusia, apalagi sesama manusia. Maka kewajiban kita sebagai seorang hamba yaitu adalah minta ampun kepada Allah setiap sholat maktubah, membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya, minimal sebanyak 100 kali.
Selanjutnya yaitu adalah jenis dan syarat taubat. Syarat taubat ini ada dua, atau jenis dan syarat taubat. Jenis taubat itu ada dua, yaitu taubat menyangkut hakullah atau taubat menyangkut dosa kepada Allah. Yang kedua adalah taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia atau hakul adam, hakun nas. Ya, ini adalah taubat sesama manusia, ini adalah taubat yang kadang sulit bagi kita. Saya jelaskan satu persatu. Taubat menyangkut dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Nawawi mengatakan ada 3 syarat taubat yang dilakukan manusia kepada Allah, yaitu taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Syaratnya, 1, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Harus ditinggalkan dosanya ya, atau perilaku-perilaku yang buruk. Yang kedua adalah menyesali atau menyesal banget lah ya perbuatan maksiat yang telah dilakukan ya. Pokoknya nyesel banget, ya Allah Gusti, aku kenapa melakukan seperti itu ya, minum minuman keras, bahkan membunuh ya, membunuh dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah berniat tidak melakukannya lagi selama-lamanya. Ya, jangan tobat kumat ya. Nah, tobat kumat, kemarin ini tobat tidak melakukan sesok, kumat lagi, itu adalah tidak boleh. Syarat-syarat taubat yang diterima Allah adalah meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Untuk taubat yang menyangkut dosa terhadap sesama manusia, aku hakul adam, hakun nas ya, ini yang kadang-kadang sulit bagi kita ya. Taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia, syaratnya adalah 1, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Ya, artinya kalau sesama manusia ini kadang sulit ya, karena manusia itu adalah memang musuh nyata setan. Setan selalu menggoda manusia. Kadang-kadang kita melakukan dosa terhadap orang lain, tetapi kita tidak merasakannya. Seperti pepatah ya, seperti pepatah, gajah di pelupuk mata tampak, gajah di telupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan tampak. Artinya kita ngopesi ya, ngerasani koncone temene tanggane ya, iku walek majas. Tetapi kalau introspeksi diri sendiri ya, kadang-kadang manusia itu lalai, lupa, sabah diri ya. Yang kedua adalah berniat tidak melakukannya lagi selama-lamanya ya. Itu adalah taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Yang ketiga adalah membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan cara 1, apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut. Biasanya nak wong mati, orang yang meninggal itu mesti ditakwai utang piutangnya ya, hakul adam, yaitu menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut. Contohnya pada waktu anak-anak jajan, wah malah jajan orang gue duit, ternyata loh kenapa gue jajan, ternyata terus saya lupa bawa uang ya, nggak punya uang, terus ini tak pinjemi uang 5.000 atau uang 2.000 untuk sekedar beli jajan. Ternyata kewajiban anak tersebut kalau memang pinjam niatnya ya, dipinjami, wajib mengembalikannya. Yang selanjutnya adalah apabila menyangkut non materi seperti pernah menfitnah, mengunjingnya, gibah ya, dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Ya, itu adalah apabila menyangkut non materi, gibah, gunjing, memfitnah, ngerasani konco-koncone ya, itu adalah wajib kita memang meminta maaf. Untungnya di negara Indonesia itu ada budaya silaturahim, bodo Idul Fitri. Kita ya silaturahim kepada teman kita, kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang kita zolimi ya, biar kita hakul adam ya, kita terbebas. Ini Allah tidak akan mengampuni dosa hamba selagi dosa hamba tersebut masih menyangkut kepada orang lain. Berikutnya
yaitu adalah tentang dampak positif taubat. Apa sih dampak positif taubat? Ya, itu ada dua, bagi pelakunya sendiri dan bagi orang lain. Artinya bagi diri kita sendiri itu apike iki apa ya? Apike iki apa ya? Eh, bagi pelakunya sendiri yaitu memperoleh semangat dan gairah hidup yang baru karena Allah berkenan menerima taubatnya ya, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya jo seleda-selede nang ya, jangan ojo tobat terus sak senenge dhewe lagi ya, itu enggak baik. Yang kedua adalah dampak memperoleh kembali jalan yang benar. Artinya menuju kembali ke jalan Islam setelah menempuh jalan yang sesat. Wes tau nglakoni dosa, ya, itu berarti kembali ke Islam, ke jalan yang benar, ke jalan Allah. Yang ketiga adalah memperoleh simpati dari masyarakat lagi, ya. Pelaku taubat itu kalau memang melakukan kebaikan-kebaikan sosial, ya, sering anak-anak kalau melihat orang dari melakukan kesalahan tetapi pas wong tua itu taubat, ya. Contohnya apa? Diimbangi dengan kebaikan-kebaikan, yaitu kegiatan sosial, kegiatan kalau di musola seling jamaah, ya, adzan, syukur-syukur adzan, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bagi orang lain, ini dampak positif bagi orang lain termasuk keluarga, yaitu satu, lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti masa lalu. Artinya masa lalu ini disiki apik nang ya, Nduk, tetapi melakukan dosa terus sampai contohnya sampai di penjara dan lain sebagainya, artinya di image atau diceng ya, bahasanya diceng atau wong cara sering melihat ki wong iki wong kuwi ki jelek ya, tetapi kalau benar-benar taubat melakukan kebaikan makanya lambat laun dapat mengembalikan nama baik ke keluarga. Yang kedua adalah hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat, tidak khawatir terjadi kejahatan yang dilakukan seperti tingkah laku sebelum bertaubat. Contohnya ngene nang, Nduk, awakmu ana kanca, kita awake dhewe lah, awake dhewe. Penggane iku nyolong pitik ya, nyolong pitik. Penggane wong kuwi anggere ono melek bengi ya, motor-motoran ngalor ngidul, ora jelas ya. Terus anak tersebut menjadi alim, melakukan kegiatan-kegiatan yang baik sosial, keagamaan dan lain sebagainya ya. Makanya hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat. Ora kuwatir cah kowe sampai dhisik ora kok dhisik ya. Ora seperti dulu dhisik kalau ada anak itu mesti ono barang hilang. Pitik do hilang nggih mayoran nduk pojok kono ya. Itu harus kita hindari. Jangan oleh kumpul sesama teman, tetapi kalau kumpul dengan teman yang seperti itu kita hindari. Ya, bagaimana cara membiasakan diri bertaubat? Yaitu perilaku membiasakan diri bertaubat antara lain dengan sikap berikut. Satu, tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun, ya. Ojo, contohnya apa? Kalian mengucapkan kata-kata kotor, misoh, ya. Apalagi sekarang, ya, di banyak media sosial, TikTok, lain sebagainya. Kadang-kadang anak-anak niru-niru yang tidak baik, itu tidak boleh. Yaitu dua adalah berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ya, artinya kalau anak-anak mempunyai dosa kecil, yaitu kita imbangi dengan perbuatan yang baik atau ihsan. Yang ketiga adalah merasa tidak senang apabila melihat orang-orang berbuat dosa. Artinya kancane awake dhewe sering bolos, ya, sering bolos. Cahu yang bolos, cahu bolosan. Gak seneng awake dhewe ya. Itu adalah cara membiasakan semua ojo kumpul. Gak boleh. Kita hindari. Kita kumpul saja, kumpul biasa sama teman. Tetapi kalau kelakuan yang buruk, kita harus wajib menghindari ya. Yang keempat adalah memperbanyak bergaul dengan orang-orang saleh. Ya, ini termasuk tombo hati. Bergaul dengan orang-orang soleh, artinya kumpul pak guru, kumpul para yai, para santri-santri, ya, itu adalah cara-cara untuk membiasakan bertaubat. Kalau kumpulannya sing ora genah, ya,
kumpul dengan orang-orang atau teman-teman yang tidak sekolah, lambat laun pasti mengikuti, ya. Tetapi kalau kita kumpul dengan dengan teman sebaya yang mencerminkan akhlak mulia, gerombolan, contohnya para rebana, ya, jamiah istighosah, jamiah senenan, yasinan, atau nak ngomah apa di musola kalian berjanjinan. Ya, selanjutnya adalah 5, bersikap hati-hati dalam bergaul, ya. Ini adalah yang paling penting, bersikap hati-hati dalam bergaul. Artinya kalau bergaul dengan teman sebaya itu cari pilihlah teman yang terbaik, yang baik, jangan malah teman yang menjerumuskan. Kelima, perbuatan di atas yang akan menuntun manusia serta menjadikannya pribadi yang lebih baik dan menghindari perbuatan yang merugi diri sendiri dan orang lain. Ini adalah cara membiasakan diri untuk bertaubat. Ada 5 poin harus kita laksanakan. Selanjutnya adalah setelah anak-anak mengetahui atau memaparkan, saya sudah paparkan tentang pengertian taubat, jenis taubat, dampak positif taubat, dan membiasakan taubat. Sekarang kita evaluasi, ya. 1, jelaskan pengertian taubat menurut bahasa dan istilah. Tadi sudah saya sampaikan apa pengertian taubat secara bahasa dan istilah. Bahasa itu etimolog, kalau istilah itu adalah terminolog. Itu apa? Yang kedua adalah tulislah hadis Rasul yang berkaitan dengan taubat, ya. Hadis tadi sudah saya sampaikan, ya. Yang ketiga adalah sebutkan 3 syarat taubat menurut Imam Nawawi apabila berdosa kepada Allah, ya. Ini adalah syarat taubat ada 2, ya, tadi ya, jenis taubat yaitu terhadap Allah, terhadap manusia. Sekarang adalah syarat taubat menurut Imam Nawawi apabila berdosanya kepada Allah. Tadi juga sudah saya sampaikan. Yang keempat adalah dampak positif perilaku taubat, ya. Apa dampak positifnya? Ya, tadi didengarkan anak-anak, ya. Sambil melihat buku referensi, anak-anak harus menghafalkan dan melaksanakan, ya, tentunya melaksanakan, membaca, menghafal, dan meresapi dan dilaksanakan. Itu yang paling penting, pelaksanaan. Reti tapi ora dilakoni, ya ngapain, ya ta? Yang kelima adalah sebutkan 2 sikap cara membiasakan diri untuk bertaubat, ya. Membiasakan diri tadi apa, ya. Demikian materi taubat pada kesempatan kali ini. Untuk anak-anakku, selamat mengerjakan. Sampai berjumpa ke materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita membaca doa Fatihah dulu. Lillahi ta'ala bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.